Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tio Duniawan dari kelas RMIK 2B. Di sini akan melakukan mengisi data poli, data dokter, data pasien, dan melakukan pendaftaran. Dan setelah itu akan melakukan tindakan berobat dan diagnosa kepada pasien. Dan setelah itu akan mencoba melakukan rujukan kepada pasien untuk ke rumah sakit. Oke, pertama kita akan isi data poli dulu. Data poli, oke. Misalnya seperti ini, kita menggunakan poli umum dengan ruangan 4/1, kita tambahkan. Dan untuk data dokter, eh, kita tambahkan dulu. Oke, kita gunakan ini aja. Dan untuk kode dokternya kita gunakan ini dengan Dokter Fadel, jenis kelamin laki-laki, nomor induknya seperti ini, tempat lahir di Makassar, tanggal lahirnya semisal seperti ini. Oke, oke, sorry. Dan untuk polinya tadi kita pakai poli umum, kita tambah. Nah, sudah ada untuk Dokter Fadel ada di bawah sini, laki-laki. Oke, selanjutnya kita akan masuk pengisian data pasien dan pendaftaran. Untuk itu kita akan masuk ke website selanjutnya. Oke, ini adalah tampilan awal untuk website selanjutnya untuk pengisian data pasien dan data pendaftaran. Dan untuk data pasien sini kita akan tambahkan, oke, misal seperti ini, nomor KTP-nya, nomor BPJS, terus pasiennya. Oke, kita ganti lagi nomor BPJS-nya. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir, dan untuk tanggal lahirnya kita pakai. Oke, nah jadi oke, kita tambah. Nah, udah ada nih nama pasiennya, nomor KTP, dan nomor rekam medisnya 000021. Dan kita akan melakukan pendaftaran untuk pasien ini. Kita copy dulu nomor rekam medisnya, terus kita masukkan datanya, tambah data, nomor rekam medisnya. Nah, ini langsung masuk otomatis ya nama pasiennya dan tanggal lahirnya. Terus nama penanggung jawab, misal di sini, kenalan, statusnya hubungan dengan penanggung jawab, yaitu saudara kandung, alamatnya di bawah, status pasiennya BPJS, dan langsung terisi nomor BPJS-nya. Dan untuk ini kita akan pakai Dokter Fadel. Ini yang tadi, dan tujuannya poli umum. Kita makan. Nah, sudah muncul untuk namanya Jamie BPJS dengan Dokter Fadel. Poli tujuannya adalah poli umum. Oke, setelah itu kita akan masuk ke data diagnosanya. Nah, untuk data diagnosa kita cukup menggunakan data yang sudah ada di sini ya. Contohnya seperti ini, kita akan masuk datanya, yaitu untuk diagnosanya gagal jantung kongestif dengan kode I50.0, ada keterangan sakitnya, ciri-ciri umum sakitnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke data tindakan. Nah, untuk data tindakan kita juga akan mengambil dari ini ya. Kita akan menggunakan ini ya, appendectomy sebagai contoh. Oke, kita copy dulu. Nah, setelah itu sudah selesai data pasien dan data pendaftaran, kita akan masuk ke tindakan berobat. Dan tindakan berobat itu kita akan melakukan login ke website selanjutnya. Oke, ini adalah tampilan awal untuk aplikasi yang selanjutnya. Kita akan melakukan data tindakan berobat untuk pasien Jamie. Kita akan masuk dulu ke ini, terus input tindakan. Untuk nama penyakitnya kita menggunakan gagal jantung kongestif.
Dan untuk nama tindakannya kita pakai KG, sorry, ya ini KG. Hasil pemeriksaannya itu nah, untuk nama obatnya kita menggunakan nah seperti ini sebagai contoh kita simpan data. Nah, ini langsung masuk ya ke sini. Poli umum, penyakitnya gagal jantung kongestif, tindakannya EKG, hasil pemeriksaannya juga ada, gelombang tidak normal, dan nama obatnya juga ada. Dan di sini sekarang kita akan menginput untuk obatnya. Nama obatnya tadi apa? Beta blocker. Oke, jenis obatnya. Oke, untuk jenis obat beta blocker itu adalah atenolol. Dosis obatnya bisa hari sebagai contoh. Cuma obatnya ada dua aja, dua, 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 ya, oke. Sebagai contoh seperti ini kita simpan data. Oke, sorry. Oke, udah ada ya, udah masuk ke jenis obat, nama obat, jenis obat, dan dosis obatnya. Selanjutnya kita akan input rujukannya. Tadi nama penyakitnya adalah gagal jantung kongestif kan. Oke. Oke, tadi untuk nama penyakitnya gagal jantung kongestif, diagnosanya tadi uh, oke, dan rumah sakit tujuannya. Nah, seperti ini contohnya. Diagnosanya itu sakit pada dada. Untuk nama rumah sakit tujuan yang ingin dirujuk oleh si pasien ini adalah Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan untuk poli tujuannya adalah poli jantung. Coba tambahkan. Oke. Sepertinya ini ada error di aplikasinya. Pada saat kita ingin melakukan penguploadan data rujukan pasien, kita mengalami kendala, yaitu kita tidak dapat merujuk data pasien tersebut. Nah, adapun kemungkinan menjadi penyebab kita tidak dapat mengupload data pasien itu, yang pertama database-nya yang error. Nah, yang kedua itu datanya itu tidak sinkron sehingga kita tidak dapat mengupload data rujukan tersebut. Nah, dan kemungkinan yang terakhir adalah link ataupun aplikasi yang kita gunakan itu terjadi masalah ataupun error sehingga tidak dapat kita lakukan pengerujukan pasien. Nah, sekiranya itu yang menjadi penyebab ataupun kendala pada saat kita melakukan pengerujukan. Sekian.